Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Ekonomi Syariah 5, UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi metode regresi dummy atau regresi variabel dummy dalam mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Erda Litriani, Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi Development. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk menyebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara William Dwi Putra yang akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari regresi variabel dummy. Nah, yang kedua ada Alvaris yang akan menjelaskan mengenai analisis kasus dari regresi variabel dummy tersebut. Dan yang terakhir, saya sendiri, Bila Iza, akan menjelaskan mengenai teknik pembentukan variabel dummy dan estimasi. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara William Dwi Putra. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binary, kategorikal, atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1, D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bila Iza. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembentukan variabel dummy dan estimasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara William tadi, bahwasannya dummy bernilai 1 atau 0. Kenapa? Nah, untuk mempermudah analisis tersebut, di sini saya akan memberikan data kategorik berikut. Yang pertama ada konsumen puas, yang kedua ada konsumen tidak puas. Nah, bisakah kita membuat regresi dengan kode kategorik di atas, yaitu 1 dan 2? Bila digunakan kode kategorik tersebut, berarti kita sudah memberi nilai pada konsumen yang tidak puas 2 kali konsumen yang puas. Misalnya, variabel X1 adalah konsumen puas dan variabel X2 adalah konsumen tidak puas. Maka variabel X2 ini memiliki 2 kali lipat dibandingkan variabel X1 tadi. Nah, apabila dibuat dummy misalnya konsumen puas adalah 1, sedangkan konsumen tidak puas sama dengan 0, maka regresi yang dibuat menunjukkan kondisi di mana konsumen merasa puas atau dummy bernilai 1 sama dengan dummy ada dalam model. Dan kondisi sebaliknya, dummy sama dengan 0, maka dummy hilang dari model. Jadi modelnya akan menunjukkan kondisi ada atau tidak ada dummy. Dengan catatan, dummy yang bernilai 0 disebut dengan kategori pembanding atau dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh penelitian mengenai pengaruh daerah tempat, yaitu kota atau desa, terhadap harga berbagai macam produk. Model yang dipakai yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta D ditambah U, di mana Y ini adalah harga produk, D adalah daerah tempat tinggal, D1 yaitu kota, dan D0 adalah desa, dan U adalah kesalahan random. Dari model itu, rata-rata harga produk kota Y sama dengan D1 sama dengan alfa ditambah beta, sedangkan desa tadi adalah Y, D sama dengan 0 adalah alfa. Jika beta sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan harga antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Nah, apabila jika beta tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan harga antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Model itu merupakan model regresi atau OLS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alvaris. Oke, baik, akan saya lanjutkan tentang analisis regresi variabel dummy menggunakan SPS.
Jadi untuk analisisnya, kita bisa menggunakan regresi berganda atau regresi berjenjang. Jika kita hendak melihat peran semua variabel independen, kita gunakan regresi berganda. Namun, jika kita ingin melihat peran tiap variabel independen secara berurutan, kita gunakan regresi berjenjang. Pada contoh kali ini, akan saya menggunakan regresi berganda. Analisis regresi berganda kali ini dilakukan untuk melihat peran umur, jenis kelamin, dan suku secara bersama-sama terhadap agresivitas. Untuk mulai regresi analisis berganda, ikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama adalah klik analyze, lalu regression dan linear. Setelah itu, masukkan variabel agresivitas pada kotak dependen dan masukkan umur laki, Jawa, dan Sunda pada kotak independen yang akan saya gambarkan nanti. Lalu klik OK. Untuk output hasil analisis tadi akan saya cantumkan di video ini. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA bahwa secara bersama-sama semua variabel independen berperan terhadap agresivitas secara signifikan pada tabel model Sumari. Diketahui bahwa sumbangan efektif variabel umur, jenis kelamin, dan suku terhadap agresivitas adalah 26,1%. Sisanya dijelaskan oleh hal di luar ketiga variabel tersebut. Pada tabel koefisien, kita dapat melihat bahwa secara sendiri-sendiri hanya umur dan laki saja yang signifikan. Artinya, hanya kedua variabel ini saja yang berperan terhadap agresivitas. Umur berperan terhadap agresivitas. Karena B nilainya negatif, artinya arah hubungan antara umur dan agresivitas adalah berbanding terbalik. Jika umur naik 1 poin, maka agresivitas diprediksikan akan turun 0,194 poin. Secara matematis, jika jenis kelamin berubah dari perempuan menjadi laki-laki dari 0 menjadi 1, maka skor agresivitas diprediksikan akan naik 8,275 poin. Interpretasi matematis ini tentu harus disertai pertimbangan yang logis. Pada variabel dummy, suku Jawa memiliki agresivitas yang lebih rendah dibanding Madura. Hal ini ditunjukkan oleh nilai B yang negatif. Begitu pula Sunda. Sunda juga memiliki agresivitas yang lebih rendah dibandingkan Madura. Namun perlu diperhatikan bahwa semua variabel dummy pada suku tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti sebenarnya tidak ada perbedaan agresivitas pada 3 suku Jawa, Madura, dan Sunda. Jadi interpretasi di atas akan berguna jika secara statistik koefisien variabel dummy signifikan. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang konsep dasar variabel dummy dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dari penjelasan metode dan cara, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Semangat terus dan sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.